Perjalanan Pendidikan Nasional oleh Linda Timorita. Perkembangan pendidikan di Indonesia telah melewati perjalanan yang sangat panjang dari masa ke masa. Tentu saja bangsa Indonesia mengharapkan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Kita mulai dari pendidikan prakolonial atau pendidikan pada masa kerajaan. Pendidikan ini berlangsung dari abad 7 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa ini, pendidikan hanya difokuskan pada pengajaran agama, terutama agama Hindu, Buddha, dan agama Islam yang diajarkan oleh wali, brahmana, maupun kiai. Pendidikan dimulai pada masa penjajahan Portugis, yaitu pada tahun 1536, dengan berdirinya sebuah seminari di Ternate, yaitu sekolah agama untuk anak-anak orang terkemuka kala itu. Pendidikan yang diberikan berupa pelajaran agama, baca tulis, dan menghitung. Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda, yaitu tahun 1607, berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan berupa membaca dan menulis. Kemudian pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta, tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap, sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan Belanda. Hingga di tahun-tahun selanjutnya, beberapa bupati atau petinggi negara menginisiasi untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi calon pegawai, dan saat itu tujuannya adalah untuk membantu perusahaan Belanda. Kemudian di tahun 1864 didirikan sekolah yang bernama Bumi Putra, mempunyai 3 kelas, dan saat itu rakyat diberikan pembelajaran berupa membaca, menulis, dan menghitung. Hingga pada penghujung abad ke-19, pemerintah Belanda mengalami kesulitan pada saat itu, terjadi wabah penyakit yang menyebar di seluruh Pulau Jawa. Tentu saja pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan, karena apabila mendatangkan dokter dari Eropa harus membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu didirikanlah sekolah stevia untuk kedokteran, dan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi tentu saja menggunakan bahasa pengantar yang digunakan pada saat itu adalah bahasa Belanda. Karena budaya asli bangsa Indonesia saat itu belum dapat diterapkan di dalam pendidikan. Hingga pada tahun 1920 menjadi gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik di Indonesia. Timbullah cita-cita baru sebagai jaminan dari kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi pokok sistem pengajaran di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1922 dapat didirikan Taman Siswa di Yogyakarta dengan pendiri Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, kita ingat semboyan yang terkenal dari beliau adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Sejak saat itu, perguruan-perguruan taman siswa yang lain di seluruh Indonesia seperti Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Sunda Kecil serta Maluku mulai hadir untuk mendampingi proses pembelajaran anak-anak di negeri ini. Kemudian kita bahas mengenai pendidikan pasca kemerdekaan dan kebijakan mengenai pendidikan pada periode awal kemerdekaan tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan berdasarkan kurikulum. Di Indonesia, kurikulum yang pernah berlaku antara lain Rencana Pembelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, Rencana Pembelajaran 1952 di mana setiap pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, Rencana Pendidikan 1964, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, dan kurikulum 1994 yang fokus pada pendekatan proses. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di tahun 2004
Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP di tahun 2006, kemudian kurikulum 2013, dan yang terakhir dan saat ini sedang dikembangkan yaitu kurikulum merdeka yang membebaskan guru dan siswa untuk merdeka dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa, semoga bermanfaat.